dan juga teman aku, Cheryl. Oke, nah Kak, kita kan ngadain podcast yang sangat spesial ya bisa dibilang. Nah, di podcast kali ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Kali ini kita akan membahas tentang plus minus antara ujian berbasis kertas dan berbasis IT. Oke, jadi di podcast kali ini kita milih salah satu topik yang sangat spesial nih, yaitu plus minus ujian berbasis IT dan kertas. Kenapa kita memilih topik ini? Karena kita juga minggu kemarin kita habis STS. Nah, makanya kita mau jadikan STS minggu kemarin sebagai bahan belajar dan juga refleksi bagi kita semua. Jadi, kalau misalnya ada STS lagi, kita bisa mengerjakan lagi. Oke, nah Kak, kira-kira di podcast kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi dengan siapa sih Kak? Kira-kira siapa ya? Langsung aja nggak sih kita panggil narasumbernya? Iya, boleh Kak. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita yang sangat spesial, Pak Niki. Selamat pagi. Halo, my friends. Oke, terima Jadi kasih. bisa dibilang narasumber kita ini benar-benar seru dan juga pintar banget guys. Makanya kita mau nyambut narasumber kita, mau nyambut narasumber kita buat ngebahas lebih dalam lagi tentang STS minggu kemarin. Terutama tentang plus minus ujian berbasis IT dan kertas ya Pak. Oke, baik. Oke, tapi sebelumnya kita mau terima kasih dulu nih Pak Niki karena mau meluangkan waktu untuk membahas lebih dalam lagi tentang STS yang berbasis IT dan juga kertas. Nah, oke ya Pak, jadi kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, jadi karena dengar-dengar katanya kita baru saja melakukan ujian berbasis kertas nih. Tapi sebelum sempat menggunakan ujian berbasis kertas dan berbasis IT, boleh diceritakan sedikit bagaimana transisinya? Oke, baik. Sebenarnya ujian berbasis kertas dan IT ini dua-duanya sudah kita lakukan sudah dari beberapa tahun lalu, apalagi yang berbasis digital. Ini sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah trial dan error sudah kita gunakan. Ya pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Tetapi beberapa tahun belakangan ini kami merasa perlu untuk menggabungkan ataupun disilang. Harus ada yang tetap digital, kita tidak hilangkan, kita tetap gunakan, tetapi mungkin ada di beberapa ujian yang kita akan pakai digital. Untuk beberapa ujian yang kita laksanakan juga, kita tetap menggunakan berbasis kertas. Ini sebagai bentuk digitalisasi untuk yang digital, dan kertas juga lebih meningkatkan literasi anak ya, mulai dari menulis, terus membaca, dan yang paling penting sebenarnya kejujuran. Nah, jadi kita masih tetap mempertahankan yang berbasis kertas seperti itu. Oh, oke. Jadi kan kalau saya dengar kan tadi ujian berbasis IT juga ada kekurangan ya Pak. Tadi sempat trial, terus error ya Pak. Betul. Nah, tapi saya ingin bertanya nih, dari pengalaman Pak Niki nih, selama mengawasi atau membuat soal, ada tidak Pak kelebihan utama dari ujian berbasis IT? Oh, oke, baik. Berbasis IT atau digital ini kekurangannya, di samping kelebihannya juga sangat membantu Bapak Ibu guru. Kekurangannya adalah lebih ke data masternya. Kalau data masternya salah, ini yang pertama, data masternya salah, otomatis ketika ujian itu perubahannya agak sedikit susah, karena kita harus admin utamanya yang harus kita beritahu itu atau kita infokan supaya merubah dari data masternya, itu satu. Terus kekurangannya juga adalah kalau dari sisi kefokusan anak ya, cahaya dari gadget ataupun laptop ini kadang juga mempengaruhi mata ya untuk anak-anak. Jadi kadang fokus itu bisa sedikit mengganggu kefokusan anak ketika mengerjakan soal. Terus juga karena ini berbasis masternya itu cuma admin yang bisa mengakses, guru pun juga. Tapi ketika ujian berlangsung kan guru lebih fokus ke bagaimana anak mengerjakan. Nah, sebenarnya kerepotan utama itu pada admin.
karena dia harus menjawab semua persoalan di kelas seperti server yang kadang naik, kadang turun, itu satu. Belum lagi satu kelas itu kadang yang bertanya langsung semua. Biasanya hari pertama itu justru banyak masalah karena sekali masuk ada sekitar 500 lebih anak, jadi otomatis server pasti langsung down. Nah itu yang teknisnya. Ada masalah-masalah lain juga, tapi sejauh ini yang konsen utama kami itu sebenarnya kalau masalah kekurangan digital ini, ya ini mungkin adik-adik udah pada tahu semua ya. Memang kejujuran itu berbasis kertas masih lebih top lah. Oh, gitu. Nah, kejujuran ya. Sekalipun sudah diproteksi macam-macam ya, selalu ada saja anak-anak itu bisa. Bukan berarti kami tidak mempercayai anak-anak, tapi kita memberi batas bahwa kecurangan itu bisa terjadi pada siapa saja, ya. Tidak melulu ada ke beberapa anak tertentu saja, tapi bisa kepada siapa saja. Jadi kami masih ada kekurangan di digital seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan ujian berbasis kertas kemarin itu? Apakah ada kelebihan yang membuatnya relevan sampai sekarang atau mungkin lebih buruk? Oke, berbasis kertas ya. Berbasis kertas itu masih sangat dibutuhkan untuk sekolah-sekolah, itu masih sangat dibutuhkan. Hanya memang penggunaan kertas itu ya, kita kan juga tetap tetap selalu mempromosikan tentang paperless ya. Tetapi demi untuk mengejar apa yang disebut dengan kejujuran dan kefokusan anak ketika mengerjakan, keunggulan ujian berbasis kertas itu masih yang sangat terbaik menurut saya. Tetap terbaik ya? Tetap terbaik untuk ujian kertas ya. Oke. Nah, tapi berarti kalau kebohongan nih, kebohongan saat ujian, itu berarti lebih besar di saat ujian berbasis IT atau saat kertas, Pak? Sejauh ini kasus yang ataupun problem yang sering terjadi ketika ujian itu memang paling banyak itu ada di ujian berbasis digital. Nah, itu lebih banyak. Karena bisa belajar juga ya, Pak? Betul, sekalipun kita sudah memprotek segala macam, tetapi namanya sistem ya. Kadang mungkin 100 orang terprotek, sisanya tidak. Nah, ini karena sistem itu kan membacakan juga per milisekian detik. Jadi bisa jadi ya untung-untungan. Untung-untungan lah seperti itu. Siapa tahu ada kesalahan teknis juga ya, Pak? Betul, itulah kalau berbasis digital seperti itu. Oke. Nah, tapi nih tadi kan Bapak bilang kalau sekolah ini kan sudah melakukan ujian berbasis IT dan juga kertas ya. Nah, tapi Bapak sendiri melihat nggak ada perbedaan performa atau hasil siswa setelah melakukan ujian baik berbasis IT maupun kertas? Untuk hasil yang didapat, sebenarnya secara garis besar ujian berbasis kertas itu kalau dilihat dari hasil yang didapat anak secara keseluruhan itu lebih padat ya, apa ya bahasanya, pokoknya lebih bisa, karena satu, anak ketika mengerjakan ujian berbasis kertas itu lebih fokus pada apa yang dia baca. Nah, ketika literasi yang anak lakukan ketika membaca soal itu kan soal secara tertulis ya, yang dibaca di kertas itu fokusnya anak itu terasa lebih beda daripada kalau layar itu kan banyak yang harus ini ya, warna, kecerahan gadget yang dipakai. Ada anak yang bisa membaca dengan layar yang terang sekali, ada yang cukup 50% kecerahannya. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi kalau tulisan itu rata-rata sih anak-anak bisa mah. Jadi kalau untuk dari hasil sejauh ini, menurut untuk di mata pelajaran saya sendiri yang saya ampu ya, ujian berbasis kertas masih yang terbaik karena beberapa tinjauan kembali yang saya laksanakan di mata pelajaran saya, ujian berbasis kertas itu hasilnya lebih relevan ya.
Ya, relevan. Berarti kalau saya bisa simpulkan tadi kalau menurut jawaban Pak Niki ya, itu hasil siswa itu lebih bagus saat ujian berbasis kertas ya daripada IT. Kalau bagus secara pemahaman materi yang mereka sudah dapat, itu saya lebih ini ke ujian berbasis kertas. Nah, kalau bagus secara nilai, ini rata-rata yang pengalaman di mata pelajaran saya itu rata-rata di digital itu lebih kalau nilai lebih bagus di IT. betul. Nah, saya nggak tahu sih ininya. Saya rasa kalau dari sisi pengawasnya sudah sangat optimal ya bekerjanya ya, sekalipun ada kekeliruan ataupun ada miskomunikasi itu pasti ada. Tetapi sejauh ini ujian berbasis untuk kalau secara nilai itu digital. Nah, digital itu nilainya rata-rata memang tinggi, tetapi untuk pemahaman materi dan cara mereka memahami apa yang ditanyakan di dalam soal-soal itu, setelah saya tinjau kembali untuk pembelajaran biasanya ujian berbasis kertas itu anak-anak lebih gampang memahami. Kadang lebih fokus juga ya Pak? Betul, lebih fokus ketika membaca soal dan membayangkan ya. Berarti kalau Bapak disuruh milih nih antara ujian berbasis IT sama kertas, Bapak lebih milih ke ujian berbasis kertas ya? 60%. Oh, 60%? 60% saya memilih ujian berbasis kertas, 40% digital. Oke. Wah, ternyata pembahasan kita lumayan dalam juga ya Kak. Jadinya kita bisa pelajari lebih dalam lagi tentang ujian berbasis IT dan kertas. Jadi kita bisa mendapatkan banyak ilmu tentang kelebihan dan kekurangan ujian berbasis IT dan kertas. Nah, sebagai penutup nih Pak, ada tidak satu hal yang Bapak ingin sampaikan ke penonton mungkin? Oke, baik. Terima kasih. Informasi untuk mama, bapak, ibu, ayah di rumah. Sebentar lagi PPDB SMP Mardiwana tahun pelajaran 2026-2027 akan dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu, Mama Papa di rumah yang punya anak dan pengen bersekolah dengan sama seperti adik-adik yang di sini kreatif, silakan mari gabung bersama kami di PPDB 2026-2027 menjadi keluarga besar Mardiwana. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Niki. Jadi tadi seperti yang Pak Niki bilang, SMP Mardiwana Depok membuka PPDB 2026 dan 2027. Jadi buat anak-anak yang mungkin mau menjadi salah satu anggota keluarga besar SMP Mardiwana Depok, boleh daftar di sini ya. Benar tidak Pak Niki? Oke. Jadi mungkin itu sekian dari podcast kali ini. Terima kasih ya Pak Niki. Terima kasih. Dan ingat kembali seperti yang Pak Niki bilang tadi, boleh daftar di SMP Mardiwana Depok sebagai anggota keluarga besar kita. Setuju. Dadah. Bye-bye.